Oke, lanjut dua kabar panas. Yang pertama, jadi ternyata rencana Amerika untuk menjadikan negara kita sebagai pusat MRO pesawat Hercules di Asia kini makin panas nih. Kalau video sebelumnya kita fokus pada dampak positif dan negatif berdasarkan opini admin terkait rencana Bandara Kertajati mau dijadikan pusat MRO Hercules. Nah, kini dari DPR bos yang kabarnya mulai mewanti-wanti nih. Jangan-jangan ini bisa berkembang jadi pangkalan militer terselubung Amerika. Dan yang mengangkat warning ini bukan orang sembarangan, melainkan anggota Komisi 1 DPR, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Nah lo, lantas bagaimanakah pernyataannya? Setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah panas, Amerika kini sepertinya bakal melanjutkan ekspansi militernya ke negara lain. Dimana kini kapal induknya tiba-tiba lagi masuk ke wilayah Lautan Karibia. Negara Kuba kini dalam bayang-bayang serangan bos. Nah lantas pertanyaannya, apakah Kuba akan bernasib sama seperti Venezuela? Apakah yang direncanakan Amerika? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama admin kutip dari situs resmi dpr.go.id. Ini dia sumbernya bos. Dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 di Jakarta, Bapak TB Hasanuddin langsung meminta pemerintah berhati-hati terkait rencana menjadikan Bandara Kertajati Majalengka sebagai pusat MRO atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules di Asia. Menurut beliau, itu bukan sekedar proyek bengkel pesawat biasa bos, karena tawaran itu datang langsung dari Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth saat bertemu Menhan RI Shafri Samsudin di Pentagon, Amerika pada April 2026 lalu. Nah, disinilah muncul aroma geopolitiknya bos. Bapak TB Hasanuddin mengingatkan kalau fasilitas itu nantinya dipakai khusus untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika di kawasan Asia Pasifik, maka persepsinya bisa berubah bos. Dari yang awalnya pusat maintenance, bisa jadi fasilitas strategis militer Amerika di Indonesia. Apalagi Kertajati saat ini statusnya bandara sipil. Bayangin aja kalau nanti rutin keluar masuk Hercules militer Amerika, teknisi asing, logistik militer, netizen plus analis geopolitik pasti langsung pasang mode curiga tingkat dewa. Karena ya, dalam strategi militer modern, pengaruh itu kadang masuk bukan lewat tank atau kapal induk, tapi bisa lewat maintenance, supply chain, dan jaringan logistik. Namun di sisi lain, pemerintah sebenarnya juga melihat peluang besar nih bos. Mulai dari transfer teknologi, bisnis aerospace, sampai penguatan PT Dirgantara Indonesia. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ini benar-benar peluang emas industri pertahanan nasional atau justru pintu masuk pengaruh militer Amerika yang lebih dalam ke Indonesia? Dan terkait hal ini, Bapak TB Hasanuddin pun akhirnya menekankan bahwa prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap jadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut setelah panas di Venezuela dan Iran, sepertinya Amerika mulai membidik negara lain lagi nih bos. Tak main-main admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Tanggal 20 Mei 2026 kemarin, kawasan Laut Karibia mendadak kedatangan tamu tak diundang yang cukup ngeri-ngeri, tak sedap. Bukan kapal pesiar, bukan kapal kontainer, tapi kapal induk nuklir legendaris Amerika yaitu USS Nimitz. Nah, tak main-main, kapal induk nuklir itu pun masuk bersama dengan satu gugus tempur penuh alias Carrier Strike Group. Dan yang bikin dunia langsung panas dingin, pengerahan ini pun dilakukan tepat saat pemerintahan Paman Donald meningkatkan tekanan keras terhadap negara Kuba. Nah loh. Dan yang mengumumkan pengerahan armada ini pun bukan media abal-abal bos, tapi langsung dari Southcom alias United States Southern Command. Ini adalah komando militer Amerika yang bertanggung jawab atas operasi militer di kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Southcom pun bahkan menyambut kedatangan armada itu dengan kalimat yang cukup berotot, bos. Mereka menyebut USS Nimitz sebagai simbol kesiapan tempur, daya hancur, dan keunggulan strategis Amerika. Waduh, kalau sudah bahasa militernya begitu ya jelas, bos. Para pengamat militer abal-abal seperti Mimin ini biasanya langsung mulai buka Google Map nih, sambil lihat jaraknya ke Havana. Karena yang datang bukan cuma satu kapal induk, dalam gugus tempur itu ada USS Nimitz CVN-68, bos. Kemudian kapal perusak rudal USS Gridley DDG-101, kapal tanker logistik USNS Patusen, serta carrier Arrowing 17 yang membawa berbagai jet tempur dan pesawat perang elektronik, mulai dari FA-18E Super Hornet, EA-18G Growler si tukang lumpuhin radar, hingga C-2A Greyhound untuk logistik udara. Paman Donald bahkan mengatakan pemerintahannya sedang memikirkan Kuba. Sementara Menlu AS, Marco Rubio yang juga keturunan Kuba Amerika, ikut menyerang pemerintahan Kuba lewat pernyataan kerasnya soal krisis energi dan rezim komunis Havana. Nah, sekarang pertanyaannya, bos. Apakah ini cuma unjuk otot biasa atau Amerika sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih ngeri dari Laut Karibia? Simak videonya sampai habis. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling bikin merinding, bos. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan Paman Donald di Laut Karibia? Karena mari kita jujur, Amerika itu bukan negara yang hobi ngirim kapal induk nuklir, cuma buat wisata laut sambil lihat sunset Karibia, bos. Apalagi USS Nimitz bukan kapal kecil, itu super carrier besar bertenaga nuklir sepanjang 330 meteran yang mampu membawa puluhan jet tempur sekaligus. Dan kalau kapal beginian datang, ya itu artinya Washington ingin semua negara di kawasan sadar Amerika sedang serius. Dan banyak analis mulai melihat pola yang mirip dengan operasi Amerika terhadap Venezuela beberapa waktu lalu, bos. Mungkin kalian masih ingat, sebelum operasi tekanan besar terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Amerika juga lebih dulu meningkatkan patroli militer, operasi intelijen, dan tekanan hukum internasional. Nah, sekarang pola yang sangat mirip mulai terlihat di Kuba, bos. Pertama, mantan Presiden Kuba Raul Castro didakwa. Kedua, Paman Donald meningkatkan retorika. Ketiga, kapal induk USS Nimitz masuk Karibia. Dan keempat, aktivitas militer dan pengawasan Amerika di kawasan meningkat. Jadi pertanyaannya, apakah target sebenarnya adalah menangkap Raul Castro? Atau bahkan ingin mengguncang pemerintahan Kuba? Apakah Amerika mau menginvasi Kuba? Nah, memang sampai sekarang belum ada tanda-tanda operasi invasi nih. Tapi yang jadi kemungkinan terbesar saat ini adalah show of force. Amerika sedang memberi tekanan psikologis dan politik kepada Havana. Bahasa gampangnya ya, seperti yang dulu, kami belum nembak, tapi tolong lihat siapa yang sedang parkir di depan rumah kalian. Apakah kalian ingin seperti Venezuela ataupun Iran? Nah, melihat hal ini ya, Kuba jelas nggak tinggal diam, bos. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel langsung memperingatkan bahwa agresi militer apapun akan menyebabkan pertumpahan darah dengan konsekuensi tak terhitung. Artinya, Karibia sekarang sedang berubah menjadi papan catur geopolitik yang sangat sensitif, bos. Satu langkah salah bisa bikin kawasan memanas. Nah, pertanyaannya apakah nasib Kuba akan sama seperti Venezuela? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.